Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan kaum muda dan seluruh pemirsa penonton channel GSCA Peniel Surabaya, GSCA Peniel Indonesia. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, izinkan saya untuk sharing tentang kebenaran firman Tuhan, tentang berkat yang telah saya dapatkan ketika saya merenungkan, membaca tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, tanggal 24 Juli 2021. Di sini saya bisa mengatakan Bapak Ibu, saya tercengang ya. Saya membaca firman Tuhan yang sangat mencengangkan pada hari ini. Kenapa saya katakan mencengangkan Bapak Ibu? Karena pada jadwal 24 Juli ini Bapak Ibu, kita akan dipertemukan dengan beberapa ayat yang berbicara tentang hari penghakiman, hari penghukuman, penebusan, pertobatan, dan pertolongan Tuhan, yang semuanya itu jika ditarik garis besar berhubungan dengan akhir zaman. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa kok saya katakan mencengangkan? Padahal dari dulu ayat-ayat ini sudah ada, memang sudah ada. Tetapi ketika saya merenungkan pada hari ini, saya teringat dengan semua peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini di dunia ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi ini yang sangat menggemparkan dan berimbas bagi seluruh manusia di dunia ini Bapak Ibu. Nah, kenapa, apa yang saya maksud dari berimbas peristiwa-peristiwa yang dirasakan oleh seluruh dunia, yaitu Bapak Ibu sudah tahu pasti adalah coronavirus ini Bapak Ibu, COVID-19 ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu, semua ini ada hubungannya jika kita membaca firman Tuhan ini, yaitu kita akan mengawalinya pada Zefanya pasal yang pertama ya, dalam perikop penghukuman pada hari Tuhan. Nah, di ayatnya yang pertama ini Bapak Ibu, luar biasa. Kita langsung disapa dengan perkataan Tuhan yang berbunyi demikian: Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Wow, saya langsung Bapak Ibu kaget Bapak Ibu, tercengang Bapak Ibu, karena saya mengingat semua kejadian yang terjadi Bapak Ibu, disapu bersih semuanya oleh yang namanya COVID ini. Nah Bapak Ibu, dari ayat yang ini saya langsung teringat dengan adanya COVID Bapak Ibu. Tetapi di sini yang merasakan bukan hanya manusia saja ya, bukan manusia saja, tetapi segala-galanya yang ada di atas muka bumi ini. Kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Aku akan menyapu manusia, hewan, aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya ditutup dengan demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, rekan-rekan kaum muda, seluruh pemirsa anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada, saya percaya kita semuanya yakin dan mengimani, percaya dengan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu ya dan amin, itu nyata, sungguh ada, dan kita semuanya mempercayainya. Jadi Bapak Ibu, kita juga harus mempercayai apa yang barusan kita baca, yang berbicara tentang menyapu bersih seluruh segala-galanya dari atas muka bumi. Ini kita juga harus mempercayai karena ini adalah firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, jadi kita bisa meyakini bahwa hal itu akan terjadi dan akan segera terjadi Bapak Ibu, dan itu nyata. Nah luar biasa Bapak Ibu, di sini pada kitab Wahyu pun ya, tanggal 24 ini kita membaca di Wahyu pasal yang ke-14 Bapak Ibu. Pasal yang ke-14 ini ada perikop yang berbunyi tuayan di bumi. Ini dari mulai ayat yang ke-14 Bapak Ibu. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya.
Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Amin. Nah, di sini Bapak Ibu dikatakan ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seperti seorang anak manusia dengan mahkota dan membawa sabit yang tajam. Nah, semuanya Bapak Ibu akan dituai, yang ada di dunia ini, di bumi ini semuanya akan dituai. Nah, ayat yang ke-16 kita lanjutkan. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituainya. Dan ayat yang ke-17, seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, dan juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring pada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Luar biasa Bapak Ibu. Di sini ketika kita membaca, ketika kita mendapatkan kata tuayan atau panen ini Bapak Ibu, itu adalah sebuah hal yang positif, hal yang membahagiakan, hal yang baik Bapak Ibu. Namanya juga menuai, memanen, ya itu adalah sebuah hal yang ditunggu-tunggu, yang baik gitu. Tetapi Bapak Ibu, untuk melalui penuaian itu, untuk melalui penuaian yang baik itu Bapak Ibu, dibutuhkan sebuah sabit yang tajam. Dikatakan sabit yang tajam Bapak Ibu. Dan cara menuainya adalah menyabitkan seluruh buah-buahan yang sudah matang itu Bapak Ibu. Nah, di sini apa hubungannya dengan corona, apa hubungannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi ini? Yaitu Bapak Ibu, ketika penuaian itu terjadi Bapak Ibu, itu harus melalui cara yang sangat-sangat ekstrim, yaitu dengan cara disabit Bapak Ibu. Untuk datang kepada penuaian, kita harus melalui penyabitan itu Bapak Ibu. Jadi untuk menuai harus menyabit. Untuk bisa dituai kita harus disabit terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan jika kita mendengar kata disabit itu pasti akan menyakitkan Bapak Ibu. Mungkin itu adalah suatu cara, dengan sabit itu, dengan corona ini adalah suatu cara untuk menuai jiwa-jiwa Bapak Ibu, jiwa-jiwa yang sudah matang, buah anggur yang sudah matang untuk dituai Bapak Ibu, dengan melalui adanya virus corona ini. Nah, ketika saya menghubungkan hal itu, saya menyadari Bapak Ibu bahwa pada akhir zaman akan terjadi penuaian besar-besaran. Salah satunya adalah mungkin melalui coronavirus ini Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir. Kita semuanya anak-anak Tuhan, kita semua orang-orang percaya Bapak Ibu. Meskipun ada saudara kita, ada teman-teman kita, rekan-rekan kita yang dituai, ataupun jika kita katakan disabit dengan corona ini Bapak Ibu, kita tidak boleh berkecil hati, kita tetap harus bersuka cita, kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena itu adalah salah satu cara Bapak Ibu, saudara-saudara kita dituai oleh Tuhan dan dipergunakan Tuhan di surga Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi kita tidak perlu berkecil hati dan tidak boleh menyalahkan Tuhan, tetapi kita patut harusnya berbahagia dan bersuka cita tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri dan Tuhan akan selalu berada bersama-sama dengan kita. Nah, luar biasa. Namun Bapak Ibu, berbicara tentang penuaian ini Bapak Ibu, hari penghakiman ini Bapak Ibu. Nah, di situ tentunya Tuhan memiliki kriteria-kriteria untuk anak-anaknya yang siap dipanen Bapak Ibu. Katakanlah sebuah mangga untuk siap dipanen, ia memiliki kriteria, yaitu sudah besar ukurannya, ya untuk contohnya katakanlah mangga gadong ini Bapak Ibu. Ukurannya sudah besar,
terus teksturnya agak gembuk, baunya harum, sedap. Nah, ini adalah kriteria bahwa mangga gadong ini siap untuk dituai. Nah, begitu juga dengan manusia, Bapak Ibu. Tuhan memiliki kriteria-kriteria yang diinginkan. Ketika kriteria itu sudah terpenuhi, maka akan dituai. Seperti mangga tadi, wah ini mangganya sudah matang, siap untuk dituai. Maka mangga akan saya sabit dan saya panen untuk dinikmati hasilnya, Bapak Ibu. Sama seperti juga manusia, kita dalam umur kita ini, Bapak Ibu, kita sudah mengerti, kita selalu belajar, selalu berproses dalam mengikuti kriteria Tuhan itu. Bahkan setiap minggu kita belajar dengan dari pengkhotbah, dari Bapak Gembala, dari rekan-rekan semua yang membantu kita untuk mempelajari tentang Alkitab, bahwa sudah dikatakan kalau kriteria Tuhan mengenai anak-anaknya yang diinginkan, yang diperkenankan Tuhan, kita sudah banyak sekali belajar, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita harus saya tidak akan menjelaskan kriteria-kriteria apa yang menjadi perkenanan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara, karena saya yakin Bapak Ibu Saudara semuanya sudah lebih paham, lebih mengerti melalui pembacaan firman setiap hari dan juga kegiatan bergereja setiap hari. Tetapi di sini saya cuma ingin menyampaikan, Bapak Ibu, bahwa kriteria Tuhan itu sangatlah penting dan wajib, tidak bisa tidak, dan harus, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus selalu senantiasa menjadi berproses supaya kita memiliki kriteria yang diinginkan dan diperkenankan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, ketika nanti pada saatnya kita dituai dengan cara apapun, Bapak Ibu, ketika kita dituai dengan Tuhan, kita akan merasa damai, Bapak Ibu. Kita tidak takut dan kita, Bapak Ibu, tidak khawatir, karena kita yakin kita memiliki jaminan, Bapak Ibu, bahwa kita akan dituai oleh Tuhan dan kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga dan menikmati hasil yang telah kita lakukan, telah kita tanam dan kita tuai bersama-sama di surga nanti, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita harus senantiasa selalu bersama-sama, selalu untuk mengikuti perkenanan Tuhan. Jadi seperti itu, Bapak Ibu, kita tidak perlu takut dengan adanya penuaian, kita tidak perlu takut dengan adanya kematian, Bapak Ibu, karena semua itu ada di tangan Tuhan dan rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu indah pada akhirnya dan selalu baik, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Amin, haleluya. Jadi sekian pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika pada pagi hari ini kami kembali diingatkan, Bapak, dengan adanya hari penghakiman, hari penghukuman, penuaian Engkau Tuhan terhadap kami pada akhir zaman nanti, Tuhan Yesus. Kami kembali diingatkan dengan adanya hal itu, Bapa, sehingga kami akan semakin gencar. Kami akan melakukan keselamatan kami, Tuhan. Kami akan bekerja keras, berusaha untuk memiliki kriteria seperti yang Engkau perkenankan dan Engkau inginkan, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami selalu, Bapa, untuk berproses, selalu menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus, Bapa. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Di nama Tuhan, sampai jumpa di Gemar selanjutnya. Kiranya kegiatan Bapak Ibu pada pagi hari ini, saudara-saudara semuanya diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Dadah.